Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas, mengkaji berkaitan dengan masalah dunia kita. Dunia yang tentunya bagian-bagian yang pokok, bagian-bagian yang terpenting adalah pernikahan. Mengapa? Karena pernikahan ini adalah merupakan salah satu bagian syariah dalam syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pertama, ikhwan dan akhwat harus dipahami bahwa di dalam urusan nikah adalah merupakan ibadah. Yang kedua, bahwa di dalam ibadah termasuk nikah itu sudah digariskan oleh Rasulullah, baik itu adalah perbuatan Rasulullah ataupun perkataan dan pernyataan Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan yang cukup tegas ketika ada salah seorang yang sudah bertekad, dan tentunya tekad ini adalah tekad yang sebetulnya harusnya baik, tapi tekadnya bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, yaitu pada saat itu aturan Rasulullah, aturan syariah Islam, yaitu ana a'tazilu nisa fala atazawwaju, saya akan menjauhi wanita. Karena ini diungkapkan oleh pria, gitu ya. Ada yang sudah bertekad begitu, saya tidak akan pernah mendekati wanita. Fala atazawwaju, atau sebaliknya wanita kepada laki-laki. Fala atazawwaju, dan saya tidak akan pernah menikah. Kenapa demikian? Seorang hamba ini adalah pemuda yang tentunya tadinya niatnya ingin baik. Niatnya baik, yaitu niatnya adalah ingin beribadah lebih khusyuk. Karena dia beranggapan kalau beribadah lebih khusyuk berarti harus dia menjauhi godaan-godaan. Berarti punya pemahaman wanita itu penggoda, katanya begitu ya. Sehingga ana a'tazilu nisa, saya akan menjauhi wanita. Kenapa? Karena dia ingin lebih daripada apa yang memang dicontohkan Rasulullah, dilakukan Rasulullah. Peristiwa ini, pemuda ini sebelumnya bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Entah bagaimana Aisyah menjelaskannya di dalam hadis tersebut. Singkatnya, sampai 3 orang itu melakukan pernyataan, kalau begitu Rasul saja yang sudah dijamin ketakwaannya, dijamin ketakutannya kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Apalagi kita nih, kita mana banyak dosanya dan sebagainya. Masa gitu ya, masa kan itu tadinya niatnya kan baik ya, baik, sampai melakukan pernyataan-pernyataan. Di antara pernyataannya itu tadi, yaitu ana a'tazilu nisa, seorang akan mengatakan saya akan menjauhi wanita karena ingin menggapai tadi cita-cita yang luhur, yaitu ingin minimal beribadahnya itu sama dengan Rasulullah. Ketika pernyataan tersebut, dan dia adalah mempunyai pernyataannya tidak ingin menikah, maka kedengar oleh Rasulullah, sampai Rasulullah melakukan ini barangkali ya teguran yang sangat keras, yang sangat tegas, sampai Rasulullah mengatakan, ini atqakum wa akhsyakum, sesungguhnya aku adalah yang paling takwa dari kalian dan paling takut kepada kalian. Nah, Rasulullah menjawab, diantaranya saya saum wa uftiru, saya pun buka. Kemudian yang kedua adalah di sini Rasulullah melakukan sebuah ungkapan, saya sholat wa arqudu, dan saya pun ada waktunya tidur. Sampai Rasulullah melakukan pernyataan ketiga adalah wa ana atazawwaju nisa, saya pun menikah dengan istri. Gitu ya. Sampai Rasulullah dalam pernyataan itu diakhiri, paman rogiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan umatku. Mau tidak sekarang kita dikategorikan bukan umat Nabi Muhammad?
Kalau tidak mau, ikuti jejak sunnah Rasulullah. Ingat, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjaga sunnahku, maka atau siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Siapa yang sudah mencintai kepadaku, maka sungguh dia akan bersamaku kelak di surga. Duh, ya Allah, pingin di surga? Iya, kalau pingin, yakinnya harus yakin ya. Yakin selaku orang mukmin harus yakin kita insya Allah akan bersama Rasulullah. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum logika keterbalikannya, ada orang yang tidak bersama Rasul, gitu ya. Ada orang yang tidak bersama Rasul. Kenapa? Karena tidak mampu, tidak melaksanakan, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Itu ya. Nah, diantaranya salah satu sunnahnya itu adalah ini, bab nikah. Karena masalah tadi dijelaskan, kalau sudah berkaitan adalah sunnah, berarti ada SOP-nya. Loh ya, SOP itu apa? Standar operasional prosedurnya, termasuk urusan nikah. Jadi SOP-nya dibuat oleh siapa? Rasul. Oleh karena itu pernikahan pun karena ini ibadah sunnah Rasulullah, berarti SOP-nya pun dibuat atau sudah digariskan oleh Rasulullah. Bagaimana SOP-nya? Banyak. Nah, diantaranya kita akan bahas mahar dan kalau ada waktunya dan akad nikah. Berkaitan dengan mahar dan akad nikah ini, terutama mahar, maka ini harus menjadi salah satu landasan dalam pernikahan. Mengapa demikian? Urusan namanya pernikahan gitu ya, harus memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, mahar ini adalah merupakan syarat mutlak bagi seorang laki-laki yang hendak ingin menikahi perempuan ya. Jangan menikahi yang non perempuan, hati-hati ya. Perempuan. Maka wajib bagi hukumnya bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan yaitu mengadakan mahar. Gitu ya. Mahar itu apa? Ya, kalau dalam terjemah mas kawin gitu ya. Apa landasannya? Nih landasannya. Dalam surah An-Nisa ayat 4. Ini dalil berkaitan dengan mas kawin itu atau mahar itu wajib. Gitu ya. Wajib, makanya harus disiapkan mahar itu ya, harus siapkan. Bagaimana persiapannya? Nanti dijelaskan. Ada SOP-nya termasuk nanti perempuan ketika dia meminta mahar, nah ini pun ada prosedurnya. Pertama, membayar mahar atau mas kawin itu wajib berdasarkan surah An-Nisa ayat 4. Allah dengan tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa soduqotihinna nihlah. Gitu ya. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Kalimat wa atun nisa di sini merupakan sebuah petunjuk perintah. Kan gitu ya. Kalau dalam kaidah fikih, perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Kalau wajib berarti kaitannya ini adalah dengan sebab akibat. Apa sebab dan akibatnya? Makanya dalam kaidah-kaidah fikih disebutkan ma yusabu, kalau wajib ya, ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kalau melakukannya dan diiqobah, diberi sanksi kalau meninggalkannya. Berarti pemahamannya karena mas kawin ini mahar itu wajib, kalau tidak dilakukan maka dia akan mendapat sanksi. Kalau dilakukan mendapat pahala. Kan gitu ya. Tuh. Itu salah satu konsekuensi daripada mahar tersebut. Sampai Allah mengatakan fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'an.
Dengan demikian sampai Allah menegaskan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Ini ada dua pemahaman. Pertama, menerima mahar tersebut ya jadi kebaikan, dan itu kewajiban laki-laki perempuan wajib menerimanya. Yang kedua, jika diberikan, kalau diberikan itu berarti sukarela ya oleh seorang wanita, misalnya mas kawinnya tuh karena susah akhirnya terjual gitu ya, atau mas apa, ini bukan mas kawin ya, mahar itu pokoknya mahar aja, karena emas itu banyak gitu ya, bukan hanya emas saja, mahar itu bukan emas saja gitu ya. Akhirnya dijual, kemudian dipakai, dibutuhkan, terima ulah, terima jangan, terima jangan, terima. Kalau begitu pemberian istri kepada suami ketika dan itu pun ridho dan rela disebut apa? Kalau pemberian istri kepada suami disebut apa, Bu? Hah? Sodako. Jadi kalau sodako ada pahalanya nggak? Ada. Kalau suami memberikan kepada istri disebut apa? Nafkah, gitu ya. Wajib tidak? Wajib itu, gitu ya. Kalau istri kepada suami namanya sodako. Sampai dalam hadis yang lain dijelaskan, suatu ketika seorang perempuan di zaman Rasul bertanya, ya Rasulullah, kemudian kami memberikan sesuatu kepada suami, bolehkah? Maka Rasulullah mengatakan boleh. Wah ya sodakotun, itu jadi sodako buat kamu tuh. Jadi walaupun demikian, istri menerima nafkah dari suami, kali-kali mah istri teh sodakoh ya. Ya, terserah itu mau kali-kali mau sering gitu ya, nggak apa-apa sodakoh. Tapi sering atau kali-kali, Bu? Itu mah yang sudah pengalaman. Itu satu. Yang kedua, dalil landasan kedua, saking wajibnya ini mahar, sampai ini ada sebuah proses peristiwa Ali bin Abi Thalib. Nih, An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, lamma tazawwaja Aliyun Fatimata, tatkala Ali hendak menikah gitu ya. Menikah siapa? Yaitu kepada Fatimah, dijadikan istrinya. Qala lahu Rasulullah berkata kepada Ali. Apa perkataannya? Kata Rasulullah, a'tiha syai'an. Hei Ali, kalau kita ya, berikan oleh kamu sesuatu tuh kepada istri kamu ya, gitu, dalam artian di sini sebelum menikah gitu ya, calon istri kamu. Sampai Ali mengatakan, ma indi syai'un, nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi mas saya zaman sekarang nggak punya apa-apa kan gitu. Tapi ini gambaran bahwa betapa pentingnya mahar dan wajibnya mahar. Saya tidak punya sedikit. Sampai Rasulullah mengatakan dengan tegas, aina dirukal khotimiyah. Sampai Rasulullah mengatakan, aina dirukal hutomiyah. Mana tuh baja yang luar biasa yang terbuat dari besi tersebut ya, yaitu sebagai baja untuk peperangan, baju peperangan yang terbuat yang berasal dari hutomiyah. Karena dari hutomiyah ini adalah pembuat pasukan baju itu yang terbaik. Itu mahal gitu ya. Nah, ini sampai demikian, apa yang ada di dalam dirinya sampai harus diserahkan kepada istri sebagai mahar. Gitu ya, sebagai mahar. Dari dua keterangan ini, surah An-Nisa ayat 4 dan hadis yaitu dari Sunan Abu Daud bab fi rajuli yadkhulu bi imraatihi, maka ini jelas sekali bahwa mahar itu hukumnya wajib. Jika tidak melakukan mahar, dapat sanksi tidak? Dapat. Ya, berdosa nggak? Berdosa, gitu ya. Hati-hati. Bahkan dalam riwayat yang lain itu dijelaskan sampai-sampai Rasulullah saking wajibnya memerintahkan seseorang yang hendak menikah, dia tidak punya apa-apa kecuali hafalan Quran. Kalau saya tanya di sini para pemuda nih, hafal Quran? Mau dijadikan mahar itu? Jangan ya tuh, diusahakan. Ini saking tidak ada lagi mahar sampai diberikan seperti itu.
kasihan yang di belakang. Satu itu ya. Jadi kesimpulannya mahar itu hukumnya wajib. Itu ya, ini landasannya. Yang kedua, mahar atau katakanlah mas kawin itu adalah milik perempuan. Kalau sudah menjadi mahar berarti mutlak milik perempuan. Tidak boleh diambil lagi oleh suami. Sini gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Enggak, gitu ya. Nggak boleh. Nggak mau. Nggak mau boleh. Silakan pertahankan. Wahai para wanita, begitu ya, pertahankan mahar itu karena sudah jadi milik. Gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa ternyata bagi bapak-bapak atau para laki-laki yang sudah menikah, hati-hati mengambil harta milik istri. Gitu ya, hati-hati. Kenapa demikian? Tidak boleh diambil, pada pokoknya tidak boleh diambil. Kecuali kalau ada keriduan, itu beda lagi. Tidak boleh diambil, paksa, jual oleh kita, belikan apa, atau bangun rumah dan sebagainya. Gitu, padahal istri tidak tahu atau istri tidak ridho, tidak boleh. Sampai Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 20. Kata Allah, wa in aradtum istibdala zaujin makani zaujin wa ataitum ihdahuna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhuzunahu buhtanan wa isman mubinan. Ya Allah, sampai demikian. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya nikah lagi, gitu ya. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu, kata Allah, mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun, tidak boleh. Gitu ya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta? Artinya apa? Mendustakan firman Allah artinya. Dan dengan menanggung dosa yang nyata. Jadi berdosa mengambil tanpa keridhaan, tanpa izin apalagi, maka itu berdosa. Jadi mahar itu jadi milik siapa? Istri. Tidak boleh diambil kecuali seizin. Misalnya suaminya sedang bikin rumah, bikin apa, atau ada keperluan sesuatu, istrinya merasa iba, Pak udahlah pakai aja tuh mas kawin neneng, kan gitu ya, jual saja, boleh nggak itu? Boleh nggak? Boleh, karena sudah seizin kan gitu ya. Gitu. Tapi hati-hati, kaitannya nanti dengan warisan kalau dibikin rumah misalnya ya, dibeli sawah, dibeli tanah atau macam-macamnya. Kalau itu pinjaman istri itu adalah pinjaman. Makanya nanti kaitannya kalau misalnya Pak ini mahar, ini adalah mas kawin neneng, mau silakan dipakai dulu, mudah-mudahan ada rizkinya segera dikembalikan. Berarti pinjaman bukan? Pinjaman. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari ada kitabul mukatabah. Catat gitu ya, tulis. Apalagi kalau dipinjamkan dibangun rumah gitu ya, apalagi kalau besar. Makanya kenapa di Indonesia ada hukum gono gini gitu ya, karena kaitannya kalau ada harta milik bersama, itu masalah gitu ya. Oleh karena itu barangkali dicatat benar ini teh mau ngasih atau dipinjam gitu ya, harus jelas. Jadi akadnya harus jelas kalau diberi. Jadi kalau tidak diberi, kita maksa ngambil, dosa, haram. Sampai Allah mengatakan wa ismam mubina, dosa yang terang benderang, tidak boleh. Itu ya. Itu kaitan dengan mahar. Kemudian surah An-Nisa lagi ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidon. Tuh. Sampai dengan tegas sekali. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, kata Allah. Padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur tuh. Bergaul dan bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidon. Jadi dengan demikian mahar yang sudah diberikan kepada istri itu tidak, yang pokok tidak boleh diambil kembali. Ada boleh diambil kembali, ada catatan-catatannya, ada syarat-syaratnya.
Apa syarat-syaratnya? Nanti dijelaskan. Di antaranya satu, kalau istri itu belum dipergauli. Itu ya. Kalau belum dipergauli, akhirnya diambil tidak jadi misalnya ya. Tidak jadi melanjutkan hubungan pernikahannya, artinya dicerai, asal belum digauli, itu boleh. Itu pun tidak boleh semuanya. Gitu ya, tidak boleh semuanya, ada ketentuannya. Gitu ya. Jadi yang pokok mengambil mahar dari istri pada pokoknya haram, tidak boleh. Kecuali ada pengecualian. Pengecualian ini adalah diizinkan pula oleh Allah. Mangga dilanjutkan, Pak. Jika cerai dan sebelum bercampur. Nah, jadi cerai sebelum bercampur, maka misalnya suami mau ngambil mahar nih karena sudah menyerahkan satu buah apartemen misalnya ya, kemudian pesawat Malaysia Airlines misalnya, atau apalah, banyak sekali gitu. Aduh nih, sayang kan nggak diambil ya, sudah dicerai, sayang kan hartanya. Maka boleh diambil, itu pun setengah dari mas kawin yang telah diberikan. Gitu. Asalkan tadi belum dicampur. Kalau sudah dicampur, artinya sudah berhubungan badan, haram diambil kembali. Itu ketentuannya ya. Apa-apalah. Ini yang belum menikah siapa? Cung, nggak apa-apa yang belum menikah. Cungkan tangan. Banyak gitu ya. Nggak apa-apa ini pelajaran. Yang sudah menikah? Baik ya. Jangan sampai terjadi. Tapi ini adalah prosedur. Ini adalah pedoman. Jadi dalam pedoman ini sampai antisipasi kalau begini sudah dijelaskan. Detail sekali ya. Tuh. Jadi sekali lagi, boleh mas kawin atau mahar diambil kembali jika ada dua syarat yang mutlak. Pertama adalah istrinya belum bercampur, belum hubungan badan. Yang kedua, diambilnya pun tidak boleh semuanya, gitu ya. Tapi berapa? Nih ada ketentuannya. Berdasarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Kita lihat terjemahnya. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, artinya sudah memberikan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Gitu ya, yang ditentukan. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan, dan gitu ya, oleh orang yang memegang ikatan nikah. Artinya apa? Ya ikhlas dulu, mangga, silahkan ambil lagi. Sakit hati, gitu ya. Misalnya kembali lagi, hatiku sakit, misalnya. Silahkan. Biasa sedang emosi, kalau sudah astagfirullah, kenapa diberikan ya? Astagfirullah, ada istighfar segala. Gitu. Maka itu silahkan. Kalau ridho dimaafkan, ya sudahlah, mangga mahar ini diberikan kembali. Yang ini, yang setengahnya ini saya sodakokan kepada kamu tuh. Jadi sodakoh itu setengahnya. Jadi yang setengahnya diambil, yang setengahnya istrinya karena memaafkan, ya disodakokan jadi sodakoh. Itu ya. Itu ketentuannya. Jadi artinya, tapi kita hindari ya yang disebut tolak perceraian, hindari. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun juga perceraian itu walaupun dihalalkan tapi abgod gitu ya. Ini kadang-kadang seperti bingung, dibenci tapi halal kan gitu ya. Abgodul halal, yang paling dibenci dari yang halal adalah tolakan gitu ya, pertalakan. Hindari oleh kita, apalagi kalau sudah punya putra. Maka dalam pernikahan yang diutamakan adalah melanggengkan pernikahan tersebut. Itu makanya ibu-ibu harus sabar menghadapi suami itu, harus siap menghadapi suami. Apa bukti kesabarannya? Ya banyaklah macamnya, termasuk si suami meminta lagi kan gitu ya, Pak, Ma, boleh nggak nih nikah lagi? Sabar kali bangga apa namanya. Gitu ya. Itu salah satunya. Karena itu konsepnya seperti itu. Sedikit atau ya, sedikit untuk memperkokoh. Jadi gini, Bu, Pak. Hidup ini ada bisa baik, kadang-kadang ada yang buruknya. Terutama dalam hubungan rumah tangga. Ada saja begitu naik, turun dan sebagai wajar.
Tapi yang paling penting, bekali di dalam rumah tangga itu adalah ar-ridho bil qalil. Keridoan menghadapi yang sedikit. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena keridoan ini, kalau itu tertanam, ridho itu kepuasan. Kepuasan dengan hal yang baik, yang banyak, ataupun yang sedikit. Ini yang sedikit. Kalau sudah tertanam rasa puas itu, insya Allah nikmat sekali dalam rumah tangga itu. Mau susah, mau senang, makan dengan asin, makan dengan uyah, garam gitu ya, takkan terasa nikmat. Lihat bagaimana Ali dan Fatimah. Ini contoh kecil ya. Ketika Ali melanjutkan atau dengan Fatimah yaitu melaksanakan rumah tangga yang cukup lama, biasa Ali itu Maisah bekerja, berangkatnya Maisahnya ya tidak seperti kita pada subuh sudah berangkat, pulang sekitar jam 2 ya menjelang asar lah. Biasa masuk ke rumah ke Fatimah, kalau bahasa makna ya, ini riwayat bil mana saja. Mah nih uang untuk apa? Diapain uang? Dibelanjakan kan gitu ya, belanjakan untuk makanan sehari-hari dan sebagainya. Atau Ali pulang ke rumah suatu ketika tidak bawa dinar dan dirham, tapi bawa apa? Bawa makanan untuk dimasak. Biasa setiap hari begitu. Suatu ketika, ini bisa dilihat dalam sirah Asyiaru A'lamin Nubala, dalam sirah para sahabat juga ada. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya. Dia pulang tidak membawa sedikit pun. Uang yang biasanya dibelanjakan tidak sepeser pun. Atau barang makanan yang biasa dibawa pulang tidak ada satu potong pun. Kan gitu ya. Si kira-kira Bu, kalau istri begitu, kira-kira bagaimana ibu-ibu? Manyun nggak? Kalau suami pulang harusnya dapat bawa gajian, ini enggak. Manyun nggak Bu? Marah ya, manyun kan gitu ya. Bahkan sampai bapak udah jangan pernah ke kamar lagi gitu. Gitu. Kalau tidak bawa gajian, tidak bawa keuntungan. Kalau kalau Fatimah begitu nggak Pak? Hah? Fatimah begitu nggak? Oh, ya begitu perasaannya, wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi Fatimah dia mengutarakan dengan kalimatnya, nggak tahu perasaannya bagaimana, tapi dia mengutarakan sampai dia mengatakan ini secara makna ya, wahai suamiku, aduh luar biasa nih, catat Bu Pak, wahai suamiku, betapa nikmat yang sudah Allah berikan, betapa banyaknya. Hari ini, saat ini Allah menguji kepada kita. Bersabarlah suamiku. Aduh, alhamdulillah. Kalau kita, saya sudah roll-rollan. Gitu, itu tertanam. Sampai, tapi jangan sekali-kali ya, gitu ibu, jangan coba-coba juga. Nanti kalau ibu membahaya ke suami, ya Pak sabar, insya Allah, Allah sedang menguji gitu. Alhamdulillah, bulan depan gitu lagi bahaya. Jadi ketika mendengarkan seperti itu, Ali merasa takjub. Sampai Ali, seorang suami yang bertanggung jawab, berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih kau telah berikan putri, yaitu dari Rasulullah sebagai istriku. Dan dia memohon kesolehannya itu ditambahkan. Betapa luar biasa. Inilah ridho nggak ini suami istri? Sudah pada ridho nggak? Sudah terbangun keridoan, kepuasan di dalam rumah tangganya? Apa yang terjadi? Ketika Ali bin Abi Thalib dia beres dari adzan asar berkumandang, sholat berjamaah, beres sholat berjamaah, selesai asar keluar, tiba-tiba nih ada kakek-kakek menepuk pundak Ali. Hei kamu Ali bin Abi Thalib. Ya kek, saya Ali bin Abi Thalib. Dulu ayahmu pernah aku suruh untuk menyamak kulit. Dan sekarang aku belum sampai detik ini aku belum membayarnya, yaitu jasanya, yang gitu ya. Karena ayahmu adalah sudah meninggal, sudah wafat, dan ahli warisnya adalah kamu satu-satunya, maka aku bayar kepada kamu sebagai ahli waris. Berapa Bu? Dibayarkan 35 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram emas. 1 gram berapa? Bu, sekarang 1 gram berapa? 500. Nah, yang pernah beli 500 pernah memberi ya, 500.000.
500.000 kali 4,5 berapa? Nah, sekian. Kali 35 di 35 berapa? Segitu. Ya Allah. Inilah sampai di sana dijelaskan, mayyataqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min ghairi yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, ridho itu bagian dari ketakwaan ya. Ridho itu bagian dari ketakwaan. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan ada rizki yang tidak disangka-sangka. Ya Allah. Begitu, maka bangunlah hubungan kita keridhoan. Termasuk mahar juga, insya Allah. Calon suami ya memberikan nih maharnya, calon istri ya, saya terima, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal nanti mengikat dalam pernikahan kita. Alhamdulillah, itu akan terbangun sebuah nilai-nilai yang luar biasa. Tapi kalau sudah tawar-menawar, segini gimana? 10 gram masa, sekarang mah nggak zaman lagi 10 gram. Berapa tuh? 100 gram. Gitu ya. Atau barangkali lebih parah dari itu. Masa 100 gram? Neneng pingin sekilo. Yes, Kalau pingin sekilo, bawa itu Bu. Kiloan. Berikan. Tuh, nggak boleh. Karena nanti dijelaskan. Tuh ya. Jadi kembali ke sini, memberikan mahar pun harus dibangun keridhaan. Ketika ada yang terjadi kasus-kasus gaya tadi, terjadi perceraian, kalau sudah berhubungan badan tidak boleh diambil, haram diambil. Kalau belum berhubungan badan dan terjadi akhirnya perceraian, boleh, itu pun setengahnya, gitu ya. Kecuali yang setengahnya lagi diberikan jadi sedekah istri kepada mantan suami, kan gitu ya. Gitu. Itu ketentuannya. Yuk lanjutkan. Poin 4. Mas kawin atau mahar itu tidak ditentukan besar atau kecilnya. Nah, ini para istri ya. Jadi mahar itu tidak ditentukan besar atau kecilnya, tetapi terserah perempuan. Tuh begitu. Jadi ini kaum ikhwan jangan menentukan, udah segram ya, cukup. Nggak boleh, harus ditentukan. Dialog dulu. Nanti kapan untuk pernikahan maharnya berapa ya? Nah itu dialog. Yang menentukan siapa? Perempuan, gitu. Berarti perempuan diberi kewenangan yang cukup leluasa oleh Nabi. Silahkan tentukan. Mau seperti segede apa, terserah, gitu. Asal mampu ya. Kalau nggak mampu nggak jadi, udah. Jangan jadi kawin gitu ya. Asal mampu. Berarti apa? Nanti ada ukurannya. Nih dalilnya. Namun dalam hadis ini dijelaskan ukuran yang paling ditentukan oleh perempuan aisaru, yang paling mudah buat si laki-lakinya, si calon suaminya. Jangan diperberat. Alhamdulillah ya ada hadisnya. Jadi kata Rasulullah dari Uqbah bin Amir, qala, ia berkata, Rasulullah bersabda, khairus sodaqi aisaruhu. Tuh, yang paling terbaik mahar itu atau yang disebut dengan mas kawin itu ialah yang aisaruhu, seringan-ringannya, gitu. Sok aja yang seringan-ringannya. Tapi jangan oleh ini, menurut itu. Wah, ini mah calon suami saya mah kere nih, rempokot ya. Ya seberapa lah. Sudah, jadi perempuan bisa menilai, gitu ya, bisa mengukur. Oh ini calon suami saya cukuplah 5 gram juga, gitu ya. Kalau ini mah 5 gram juga bagaimana, susah. 1 gram juga susah sekali. Oh ini mah kasihan ini. Ini mah kasihan. Nggak apa-apa sok neng, tilai aja gitu, atau Bu ya, nanti kepada para atau anak-anak kita sampaikan, oh ini sok tilai. Jadi boleh si istri menilai kemampuan calon suami. Boleh. Ini adalah sebuah anjuran dari Rasulullah, tilai dulu. Tapi kata Rasulullah, permintaan daripada istri itu adalah aisaruhu, yang paling ringan. Itu ya. Apa ringannya? Ringan untuk sanggup. Jangan sampai begini. Ketika calon suaminya sudah sadar bahwa ini adalah pedomannya oleh istri, neng berapa? Dia orang repot misalnya, nggak apa-apa. Misalnya ya, pingin rumah lah seperti Masjid Salman misalnya, gitu. Padahal dia rumahnya gubuk, gimana? Coba ya. Itu mah bukan aisaruhu, itu mah namanya memberatkan.
Akhirnya banyak yang tidak jadi. Mohon maaf, pada kenyataannya di masyarakat kita itu yang terjadi. Benar nggak? Itu yang terjadi. Sampai-sampai gara-gara maharnya permohonan istri langit, harapan atau kenyataan si calon suami bumi misalnya, tidak jadi menikah. Nah, jangan sampai begitu. Karena kalau ketidakjadian menikah gara-gara itu, ingat, bakal timbul fitnah dan fasadun kabir, kata Rasulullah. Akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Hati-hati ya, hati-hati. Itu yang paling penting. Yang kedua, nih hadisnya. Dari Aisyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna a'dhaman nikah barokatan aisaruhu mu'natan. Tuh, sesungguhnya pernikahan yang paling agung berkahnya, bukan berjahnya ya, berkahnya, sesungguhnya yang paling agung, yang paling besar berkahnya dalam pernikahan itu adalah yang paling ringan biayanya, maksudnya maharnya. Tuh, saya minta aja pilihan, misalnya, Neng mau mas kawin atau mau mas Pak Ijo misalnya, mas atau mau logam saja atau mau cincin biasa aja itu. Tapi ya barangkali ya diukur saja, jangan sampai jadi kesempatan buat calon suami. Karena Rasulullah kan sudah bilang aisaruhu kan gitu ya. Tapi jangan dimanfaatkan, biarkan saja, terserah saja. Mangga silakan istri dengan keluarga diskusi dengan kemampuan. Hadis ini menjelaskan bahwa menentukan mahar itu biqudrotihi, dengan ukurannya, dengan kemampuannya. Jangan dipaksakan. Nah, terakhir bab mahar. Boleh tidak mas kawin itu atau mahar itu bukan barang, tapi jasa? Gitu ya, aneh ya. Ini jasa boleh nggak? Boleh. Ini hadisnya dari Sahih Bukhari, dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, jitu la ahabalaka nafsi. Jadi dia menyerahkan kepada Rasul, ya Rasul, saya menyerahkan diriku kepadamu, artinya pingin dinikah oleh Rasulullah. Kata Rasulullah mungkin tapi bukan amit-amit, bukannya, cuman mungkin kata Rasulullah mungkin jangan. Sampai Rasulullah mengatakan idhab, pergi kamu, nanti Rasulullah membawakan. Sampai Rasulullah mengatakan malak tukuha bima ma'aka minal Qur'an. Ini hadisnya panjang, saya ambil potongan saja. Jadi kisahnya ketika Rasulullah mencarikan laki-laki yang tadinya ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul ingin ditikahi atau ingin menikah dengan Rasul, Rasul tolak, Rasul carikan. Ketemulah laki-laki ini tadi kere gitu ya, repot, susah, sampai tidak punya sedikit pun mahar. Bahkan harta yang ada pun adalah pakaian yang ada dalam dirinya. Sampai bagaimana? Sampai Rasulullah mengatakan, apa yang dimiliki oleh kamu? Saya hafal Quran. Kata Rasulullah, itulah mahar kamu. Tuh, model jasa ya. Jasa bukan, model jasa. Tapi jangan dimanfaatkan. Nih, wah ada peluang nih. Bu, Neng, hati-hati jangan menikah yang di sini nih, bahaya nih. Maksudnya jangan dimanfaatkan. Gitu ya, jangan dimanfaatkan bahwa ternyata ada hadisnya ini dengan jasa ini mah yang susah, yang memang repot bisa. Tidak punya apa-apa, hanya baju pun hanya itu yang dipakai. Ya, tapi soleh, tapi baik, sampai Rasulullah ini memilihnya. Ingat ya, kalau Rasulullah sudah menjadi pilihan oleh Rasulullah, jangan pernah ditolak. Jangan pernah ada yang menolak ya. Nah, kalau sekarang kita bagaimana? Pilihan Ustaz bagaimana? Boleh ditolak kalau pilihan Ustaz. Artinya apa? Sekarang Rasul tidak ada, tapi sunnahnya ada ya. Pernyataan Rasulullah ada. Pilihlah kan agama diantarakan gitu ya. Kecantikan, ketampanan, kemudian keluarga, nasab. Tapi kata Rasul fatfar bininiha, pilihlah agama. Itu adalah pegangan kita. Rasul seolah-olah masih ada. Agama yang paling penting. Kalau sudah Rasulullah tentukan, itu yang harus kita pegang. Begini, ini sedikit tentang sejarah lagi. Suatu ketika, ini orang yang sudah taat kepada Rasulullah. Kita pun harus taat kepada Rasul. Bukti taat kita adalah menjaga sunnahnya. Ada seorang laki-laki, namanya Julaibib al-Ansari. Pernah dengar itu? Julaibib al-Ansari. Seorang pemuda
yang belum menikah tapi sudah lumayan naik terus, umurnya terus bertambah, datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya Julaibib Al-Ansori pingin menikah ya Rasul, tapi susah mencarinya. Siapa pasangan saya ya Rasulullah? Rasulullah bermenung, oh iya ada anak si Anu kan itu ya, anak si Anu. Sampai ketika Rasulullah datang ke rumahnya menghadap orang tuanya, saya hendak menghitbah anak kamu, tapi bukan untuk saya, tapi untuk pemuda ini. Orang tuanya mungkin ya kaget, astagfirullahaladzim, kalau kita mungkin gitu ya, kaget, terenyuh. Kenapa? Bukan kaget ya kaget, wow gitu ya, bukan, istighfar. Kenapa? Karena yang dibawa Rasulullah pemuda yang tampannya atau mungkin wajahnya jelek sekali. Tergambarlah jelek ya, barangkali hidung di sebelah sini mungkin ya, atau ini sebelah sana, jelek sekali pokoknya ya, jelek, buruk rupa. Orang tua itu terus muter-muter. Maksudnya muter-muter itu apa? Ditolak. Yang di hadapan siapa? Rasul. Menerima, masa anak saya dinikahkan dengan laki-laki kayak begini, yang tidak puguh wajahnya itu di mana? Gitu ya posisinya. Sampai akhirnya dia pun lama terus menolak, mungkin ya gitu ya. Kalau orang Sunda namanya malepah gedang, terus lama. Akhirnya anaknya mendengar dalam bilik, dalam hijab, kok si bapak si emak teh lama ya. Ini sudah jelas Rasul yang datang. Kenapa susah sekali untuk menerimanya? Sampai dia keluar rumah dan dia menghadap Rasulullah mengutip surah Al-Ahzab ayat 31. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh. Sampai dia katakan, tidaklah pantas ya Rasulullah seorang laki-laki yang beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan sebuah perkara untuk memilih, maka tidak pantas kami menolaknya. Saya siap nikah dengan wanita, dengan pemuda ini. Luar biasa. Siap? Siap? Gitu. Artinya apa? Mungkin datang seorang laki-laki kepada perempuan, wajahnya atau wajah pas-pasan, harta juga pas-pasan, repot kali datangnya. Tapi dia soleh, masa depan untuk ketentraman, kebersamaan mengikat. Jangan pernah ditolak, terima ya. Itu salah satu. Itu siap ya. Sok, duk sakit dulu wajahnya. Jangan. Jadi sampai pada saat itu ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah terenyuh dan mendoakan wanita dan pasangannya ini. Artinya mendoakan dua-duanya. Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah wanita ini selama hidupnya di dunia menjadi hidup yang makmur, yang sejahtera. Wala taj'alha kaisan kadan, jangan dijadikan hidupnya menjadi hidup yang susah, malapetaka, penuh dengan kesengsaraan. Apa yang terjadi? Setelah Rasulullah wafat, wanita ini dan Julaibib Al-Ansori terkenal se-Madinah, terkaya se-Madinah. Coba pertanyaannya, buah dari doa Rasul, buah dari ketaatan kepada Rasul. Buah dari doa Rasul, buah dari ketaatan ketundukan kepada Rasul. Buah dari ketundukan ketaatan kepada Rasul yang akhirnya Rasulullah ridho, ikhlas mendoakan, akhirnya diijabah oleh Allah. Itulah. Makanya kuncinya itu, jangan pernah kita kalaupun nanti ada calon suami, maharnya ya paling juga segram 2 gram atau mungkin sekilo 2 kilo gitu ya. Dan itu menurut ukuran kita ada kecil, terima saja. Kenapa demikian? Karena mahar syarat yang paling pokok bukan itu. Misaqon golidon, ikatan yang paling kuat, ikatan suci gitu ya, itu yang paling penting. Nah, itu berkaitan mahar. Baik, saya jam 2 aja lebihnya sedikit nanti ini. Barangkali itu saja bab mahar. Nah, ini bab akad nikahnya belum, nanti insyaallah silakan nanti kalau ada waktu kita bahas lanjutkan. Ada pertanyaan silakan. Sampai mahar dulu. Ada pertanyaan? Sudah jelas bab mahar. Siap? Wajib memberi, wajib menerima. Gitu ya. Tapi ketika menerima, timbang-timbang.
aisar, yang paling ringan. Tentukan, silahkan. Jadi nanti kalau mau nikah, ngobrol dulu dengan calon. Terserah Neng, terserah Neng kan. Dalam hadis kan sudah jelas. Nah gitu nih. Tapi kata Neng, aisaru ya, yang paling ringan, yang paling ringan. Boleh nggak? Boleh, ini kan hadisnya. Gitu ya. Allahu Akbar. Mangga, silahkan ada pertanyaan. Bab mahar dulu, silahkan. Ada? Laki-laki, Ikhwan? Ada? Satu lagi? Cukup? Yang ahwat? Cukup? Ngerti ya? Bab mahar mah langsung cepat. Mangga, 2, sok. 1 dulu. Mangga yang tadi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ingin tanya sedikit aja, tiba-tiba terlintas, boleh nggak sih Ustadz mahar yang diserahkan? Oh ya, boleh nggak Ustadz mahar yang diserahkan itu nggak langsung diserahkan pada saat sebelum akad nikah? Jadi sifatnya laki-laki berjanji untuk menyerahkan mahar sekian, tapi diserahkannya nanti setelah menikah gitu. Setelah menikahnya kapan? Setahun, 2 tahun? Ya, ada ketentuannya dan ada terikat perjanjian gitu Ustaz. Utang ya. Banyak utang. Satu lagi, silakan. Yang serba tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, karena ini saya menghadapi apa sih namanya tuh seorang ikhwan sama ahwat. Dia tuh sebenarnya apa sih namanya sudah menikah. Terus ikhwannya tuh cerita kalau beliau tuh tidak nafkahnya untuk suami itu tidak dipenuhi. Dan dia sampai ikhwannya itu apa ya namanya dituduh enggak gitu, negatif sama ikhwannya itu. Terus anak bilang gini aja, oh ya udah kamu apa sih namanya tuh, jadi dia tuh bilang ya udah saya sekalian aja cara melakukannya seperti itu. Aduh istighfar ya anak, istighfar astagfirullahaladzim gitu. Udah gitu ya udah kamu kembali aja sudah, untuk apa sih namanya tuh seperti itu. Terus apa sih saya sebenarnya ingin meluruskan untuk bicara sama istrinya. Tadinya dia baik-baik saja dan saya belum pernah ketemu sama istrinya, tapi di FB saya dekat sama istrinya, cuman belum ketemu karena nggak sempat ketemu waktu pernikahannya. Nah setelah itu saya merasa pusing juga gitu. Maksudnya mikirin gimana caranya gitu ya untuk menyelesaikan, saja pusing gitu. Makanya maksudnya saya nggak mau gitu jadi bahan apa ya ini istri kedua atau apa gitu, dan istrinya juga nggak setuju, saya juga mau. Nah, itu gimana caranya untuk menyatukannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mahar yang ditunda. Maksud ditunda barangkali ada 2 pemahaman. Yang kalau ditunda nanti ya sudah beres akad nikah diserahkan, ya tidak apa-apa. Itu teknis gitu ya. Silahkan dibawa aja dulu maharnya, kan sudah ditentukan. Nih 10 gram kalung, itu hasil pilihan calon istri. Disimpan dulu, nanti diserahkannya gitu ya. Diserahkannya, kemudian beres diserahkan, setelah itu beres silahkan. Ditunda itu boleh. Atau yang kedua ditunda karena memang belum ada itu untuk membelinya. Berarti itu mah namanya mahar hutang. Ya, mahar hutang gimana? Silahkan kalau sudah ada ikatan perjanjian, tapi yang jelas ya, yang jelas sudah ditentukan, sudah ada kejelasan dan itu ikatan, melanggar dosanya luar biasa. Hati-hati ya, misakon golidon. Tapi janganlah ngutang-ngutang. Kalau memang kan tadi Aisyah ya sekemampunya, hadis-hadis yang tadi Ustaz jelaskan ini menjelaskan sekemampu kita yang ada gitu ya, jangan sampai yang mengada-ngada, bahaya. Ingat, ini pernikahan bukan bukan sesuatu yang besok saat dimudah-mudahkan, itu ya, bahaya. Kenapa demikian? Allah dengan tegas mengatakan isman mubinan, dosa yang terang benderang. Hati-hati. Artinya isman mubinan itu
dosanya itu bukan nanti di akhirat, di dunia pun akan dibuktikan. Jadi tidak akan pernah nanti ditangguhkan di akhirat, tidak. Hati-hati dalam urusan pernikahan. Gitu ya. Jadi usahakan jangan ngutang, gitu ya, jangan ngutang. Yang ada saja lah. Yang ada buku-buku kampus tuh. Nah, ini ibu ketawa tuh, ibu aduh buku gitu ya. Mau diapain anak saya? Yang kedua, nah ini bagian pernikahan begini. Pertama, kalau suami istri sudah li'an, dalam kaidah fikih ada li'an. Li'an itu yal'anu, melaknat, mengkutuk. Melaknatnya maksudnya sudah saling tuduh. Jangan-jangan suami begini, wah sudah saling mencurigai. Maka sebetulnya ada beberapa tahap. Tapi tahap yang paling akrab, yang dekat, cerai. Gitu ya. Kalau sudah li'an, apalagi sudah tuduh, bersatu pun tidak akan baik. Gitu ya. Ini harus ada beberapa pembahasan li'an ya, bab tentang saling melaknat. Ini panjang uraiannya. Karena di zaman Rasulullah pun ada yang seperti itu. Sampai apa yang dilakukan Rasulullah? Dipisahkan. Kenapa? Tidak mungkin wanita ini dan laki-laki ini, suami dan istri ini bisa bersatu kalau sudah saling melaknat. Coba bayangkan, sudah saling melaknat, bersatu susah. Makanya dalam hubungan pernikahan itu, coba ibu bapak yang sudah mengalami atau kita apa ya, itu pasti menjaganya dengan sebaik mungkin. Ucapan, perkataan, prasangkaan pun itu dihindari. Ini apalagi sudah mengatakan, jangan-jangan si mama 2 hari kemana? 1 hari kemana? Siapa itu laki-laki? Sudah banyak begitu ya, marah gitu dan sebagainya. Nah, bahaya. Makanya hati-hati dengan seperti itu. Dan hati-hati Bu, makanya bagi ibu-ibu yang sudah menikah apalagi, itu harus keluar itu kata Rasulullah, tidaklah beriman kepada Allah dan akhirat kalau seandainya wanita itu keluar tanpa muhrim. Artinya maksudnya apa? Tidak didampingi dengan yang keluarga senasab atau mungkin siapalah, yang akhirnya timbul fitnah. Biasanya begitu. Fitnah itu tak datang kalau sudah masing-masing, gitu ya. Hati-hati. Kalaupun bekerja, kita pun harus jaga. Ada perjanjian di awal, ada ikatan ya apalah gitu ya, sehingga terbangun dengan sebaik mungkin. Ada kan istri yang bekerja, suami bekerja, istri bekerja, ada kan? Iya. Ada masing-masing. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai timbul fitnah. Apalagi kalau laki-lakinya cemburuan, repot itu mah, susah. Gitu, ngobrol dengan dosen, marah. Itu padahal sedang S2 misalnya, S3. Sedang ngobrol dengan dosen itu misalnya tentang ujian atau apalah tugas-tugas, marah, cemburuan. Siapa itu? Oh gitu, itulah bahaya. Makanya perlu dengan agama. Nikah itu ibadah, dan ibadah itu tentunya harus dengan agama, karena ibadah tersebut sudah ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang tadi urusannya li'an, susah. Yang tadi barangkali sebaiknya, terutama kalau sudah orang ketiga sudah susah, maka hindari. Kenapa? Khawatir timbul fitnah. Timbul yang ketiga kan gitu ya. Siapa sih ini? Ibu ini kan gitu ya. Itu salah satunya. Kalaupun mau jadi hakim, hakimnya sebaiknya dari keluarga. Kalau ada persoalan ya suami istri, hakimnya keluarga. Gitu ya. Kama min akhihi itu salah satunya, yaitu dari dihukumnya oleh saudara. Itu yang paling bijak. Gitu. Baik, itu terakhir mungkin ya, karena sudah jam 2. Ada lagi? Satu lagi perempuan, ibu-ibu. Cukup? Mangga. 2. Silakan. Akhirnya ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dalam suatu resepsi, syarat minimalnya, kalau saya pernah dengar ya katanya sembelihlah kambing jantan gitu ya. Oh iya. Tapi kira-kira sewajib apakah menyediakan suatu resepsi, dan kira-kira minimal siapa saja yang harus diundang selain keluarga? Yang kedua, kira-kira kalau menurut Pak Ustadz ya idealnya ya, seorang pasangan, maksudnya sepasangan itu boleh tinggal di rumah orang tua tuh sampai kira-kira sampai kapan ya? Gitu.
karena tadi kan kalau saya melihat mendengar dari pernyataan Pak Ustadz, sebenarnya campur tangan keluarga masih boleh ada kan sebenarnya ketika terjadi konflik gitu ya. Ya, baik. Itu dia. Satu lagi. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang pertimbangan calon istri untuk minta mahar ke suaminya tadi. Kan yang paling utama dan yang paling ringan. Nah, itu pertimbangannya bagaimana? Apakah yang sangat ringan bagi suaminya atau apakah yang agar suaminya ada usaha untuk mendapatkannya ataukah sesuai keinginan atau kebutuhan calon istrinya gitu. Kriteria ringan. Satu berkaitan dengan iklan ya. Jadi mengiklankan itu sudah ada anjuran dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah memakai sigoh amr, bentuk perintah. A'linu kan itu ya. Iklankanlah oleh kalian di dalam apa pernikahan kalian. Apa iklan itu? Umumkan. Gitu ya. Umumkan. Namanya pengumuman dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dijelaskan walau kana bisyatin, walaupun dengan syat. Apa syat itu? Ya kambing tadi gitu ya. Walaupun dengan kambing. Ukuran kambing Rasulullah pada saat itu kalau mungkin kita ya walaupun dengan lontong gitu ya. Kalau mengukur kita, karena kambing di sana yang mewah itu bukan kambing, unta, gitu ya. Yang mewah itu sampai ada unta bakhiroh, gitu ya. Itu kemewahan-kemewahan. Kalau unta dengan itu mewah. Sampai Rasulullah mengatakan dengan kambing, satu ekor kambing itu ukuran yang paling sederhana. Kalau diukur oleh kita tadi lontong, gitu, lontong kari ya. Nah nggak apa-apa gitu ya. Kumpul silahkan. Artinya apa? Yang pokok bukan jenis makanannya. Yang pokok bukan resepsinya apa, tapi yang pokok a'linu, mengiklankannya, mengumumkannya. Makanya nanti kalau kemampuannya dulu nih paling kemampuan sanak keluarga saja, silakan. Ya atau tetangga gitu ya, yang paling yang dekat-dekat silakan teman-teman nih gitu. Cuman biasa teman kampus Bu, satu jurusan berapa itu datang. Ramai ya. Foto bareng dan sebagainya. Jadi intinya bukan itu mengiklankan. Nggak apa-apa. Duh, kalau saya undang nih ke teman-teman di kampus, wah datang mungkin sekapal gitu ya, satu kloter, ya sudahlah, umumkan saja, udah beresnya saja. Atau mengumumkan pakai FB gitu ya. Ini saya alhamdulillah sudah nikah, ini fotonya kan gitu ya disampaikan. Nggak apa-apa. Intinya mengiklankan, bukan resepsinya. Nggak ada resepsi. Cuman Rasulullah mengatakan walau kana bisyat itu adalah ukuran bahwa ternyata dengan iklan itu ada yang disebut ikramuduyu, menghormati tamu. Itu adalah ukuran penghormatan saja. Walaupun dengan lontong ukuran penghormatan kan gitu ya. Itu salah. Jadi pertama bukan resepsi yang dilihatnya tapi mengumumkannya. Yang kedua, imbas dari mengumumkan pasti ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu dengan kemampuan kita. Makanya Rasulullah walaupun dengan hanya satu kambing. Yang kedua apa tadi? Tinggal di rumah orang tua. Oh, batasannya dengan orang tua ya. Maksudnya satu rumah atau mungkin campur tangan orang tua? Oh iya. Orang tua itu tidak ada yang disebut dengan mantan orang tua. Kalau mantan istri ada Bu? Ada. Mantan suami? Ada. Mantan orang tua ada? Nggak ada. Mantan anak? Nggak ada. Artinya apa? Wabil walidaini ihsana itu sampai akhir hayat kita. Itu yang mesti ditanamkan. Yang kedua, jangan pernah kita, apalagi ini bab orang tua dulu ya, kalau kita sudah menikah, bebas orang tua dilupakan, tidak boleh. Sampai Rasulullah dengan tegas mengatakan, walaupun orang tua kalian pun sudah meninggal, maka untuk berbuat baik kalian kepada orang tua, ada beberapa Rasul jelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Salah satunya adalah as-salatu alaihim, mendoakan kepada orang tua. Yang kedua wal istighfaru lahuma, meminta ampun kepada Allah untuk orang tua.
itu sampai ketika mati. Apalagi kalau ketika masih hidup. Ada persoalan rumah tangga, tidak apa-apa. Orang tua jadi hakim kita. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Pasti orang tua tidak akan mencelakakan. Gitu ya. Orang tua tidak akan mencelakakan. Kadang-kadang persepsi kita, gitu ya. Persepsi kita ditafsirkan, dipahaminya salah, sehingga seolah-olah orang tua ini, gitu ya. Sekaliber atau seumpama Haji Muhyiddin saja di film itu tetap sayang kepada anaknya, gitu ya. Haji Muhyiddin tahu Bu ya? Ini contoh kecil gitu ya dalam film, bukan sosok orang tua yang gitu ya, tapi tetap aja sayang kepada anaknya. Itu contoh memang susah, tidak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, apa perbuatan kebaikan saya untuk orang tua? Itu jawabannya. Apa artinya? Artinya apalagi pahwal hitobnya ya dalam kaidah usul, apalagi semasa hidupnya ada persoalan, tidak ada persoalan pun harus baik kepada orang tua, begitu. Jadi kalau tadi sampai kapan batasannya, tidak ada batasannya. Orang tua kalau menasihati itu nasihat kita, tanamkan baik-baik gitu ya. Jadi kepada orang tua itu tetap jadi pegangan kita. Kenapa? Karena ini keputusan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah putuskan ke Allah sebagai Tuhan. Yang kedua orang tua adalah harus ihsan. Gitu ya. Baik yang apakah kita ada persoalan, tidak ada, ihsan saja kepada orang tua. Ketika orang tua menyampaikan, nah begini dan sebagainya tuh, tolong kamu nasihati istri kamu, atau sebaliknya nasihati tuh suami kamu begini, silakan jadikan pegangan. Gak mungkin orang tua akan menjerumuskan, insya Allah ya. Kalaupun ada yang begitu ya urusan orang tua dengan Allah. Walallah. Yang ketiga tadi apa? Nggak dicatat ya di jalan kapalan kan? Tentang ringannya mahar ya Aisyah, ukuran ringan mahar itu tidak ditentukan. Itu mas yang tahu adalah Aisyah di sini kan ringannya ya, kepada siapa itu maharnya tersebut adalah orang yang memberikannya, gitu ya. Kalau Pak nih 10 gram ringan, insya Allah ringan, silakan. Tapi jangan sampai ada keinginan seorang wanita tapi tidak sesuai kemampuan prianya. Tidak mungkin tadi langit dan bumi kan gitu ya, susah. Calon suaminya ini ukuran mampunya hanya maksimal 50 gram, ini minta 5 kilo, bahaya gitu ya. Jadi artinya Aisyah itu adalah diskusi, dialogan. Calon istri cerdik melihat calon suami pun memahami keinginan, kemauan si istri, begitu ya. Kalau ada kemampuan 10 gram jangan ditawar. Kita mampu nih, ini mampu. Oke lah kalau begitu, bismillah gitu ya. Jangan tuh 5 gram neng. Jangan ditawar. Jangan menawar. Kalau sudah kemampuan. Jadi ukurannya adalah tidak ada keterangan dari Rasulullah, tapi yang jelas adalah silahkan diskusikan. Yang kedua, ukuran yang kedua adalah kemampuan si calon suami. Kenapa? Buktinya tadi ketika ada si calon suami, dia tidak mampu, hanya dia mampunya Al-Quran, kan gitu ya. Berarti kemampuannya dari siapa? Calon suami, gitu ya. Ada yang tidak mampu, yang mampunya adalah hafalannya, sampai seperti itu. Jadi istilahnya silahkan boleh menentukan calon istri kepada calon suami, tapi mengukur calon suami. Suami kalau mampu jangan ditawar, gitu ya. Siap ya, jangan pernah menawar. SMS-an, bimbang 10 gram, 5 gram aja deh, gitu ya. Oh jangan. Baik, itu saja. Mohon maaf nih karena saya ada acara lagi. Insya Allah mungkin akad nikah. Jadi intinya kalau akad nikah ini kaitannya dengan khutbah nikah, gitu ya. Mohon maaf nih, sebaiknya nikah nanti siapapun ada khutbah nikah, karena Rasulullah mencontohkan itu. Baik itu Rasulullah menikahkan putrinya ataupun menikahkan para sahabat, selalu menasehati dulu Rasulullah. Jadi sebelum akad itu ijab kabul, ada khutbah nikah. Ada SOP-nya khutbah nikah itu. Tahmidnya khusus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, itu tahmid khutbah nikah Rasulullah. Itu ya.
sampai mengutip 3 surah. Surah Ali Imran ayat 102, surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 72, dan surah An-Nisa yang populer ya ayuhan nas ittaqu kan, itu ayat 1. Itu ya, itu Rasulullah, ketakwaan. Ini panjang ya bahasanya. Baik, sekian dulu. Semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan, kepahaman kepada kita agar senantiasa kita menikah itu betul-betul sesuai dengan pedoman Rasul. Semoga ibu bapak para calon pengantin juga insya Allah mudah-mudahan menjadi istri yang soleha, suami yang tanggung jawab ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih belum nih. Semangat ibu Pak. Assalamualaikum. Pengumuman sebentar. Pengumuman buat peserta fikih nikah. Kami dari panitia KDM insya Allah tanggal 29 sampai 30 mengadakan rihlah tu pesantren. Jadi nanti rencananya peserta fikih nikah, pesantren, mahasiswa dan rumah Quran itu akan jalan-jalan keliling pesantren. Rutenya itu Garut, Cipasung, kemudian kita tafakur dan tadabur di Pamijahan. Untuk di pesantren Garut itu rencananya kita ngaji sains Quran. Jadi ngaji sains menurut ulama ahli tafsir. Beliau juga alumni ITB juga. S3, S2 dan S3 di Perancis. Kemudian yang kedua ketika di Cipasung nanti rencananya kita ngaji bareng santri Cipasung dan juga kita ada mabit dan ngeliwat akbar kayak gitu. Kemudian paginya kita lanjutin ke Pamijahan. Kita akan tafakur dan juga mengenang perjuangan para ulama penyebar agama Islam khususnya yang di Jawa Barat. Nanti di sana akan dijelasin gimana sih cara-cara atau apa ya istilahnya itu. Kok bisa ulama dulu itu menyebarkan Islam sebegitu cepat, padahal dulu kan Indonesia agamanya kan Hindu dan Buddha kayak gitu. Apa sih inti atau apa ya esensi dari perjuangan ulama yang bisa kita pelajari waktu nanti kita berkunjung ke sana? Ya itu saja. Nanti untuk daftarnya itu ke Kang Asep, Kang Asep ya, Kang ya. Nanti bisa ketemu saya kalau masih belum tahu Kang Asep. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.